Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan bab 8 yaitu asuransi rumah dan mobil dari mata kuliah perencanaan keuangan. Tapi sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Saya sendiri Bayu Rahmat Aji, dan dua anggota lain dari kelompok ini adalah Aditya Haryo dan Muhammad Alif. Next. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan yang lebih luas dulu sebelum mengerucut apa namanya asuransi dan manajemen risiko. Apa sih asuransi? Nah, asuransi adalah perlindungan terhadap kemungkinan kerugian finansial. Anda tidak bisa memprediksi masa depan, namun asuransi memungkinkan Anda untuk bersiap menghadapi hal-hal terburuk yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini memberikan perlindungan terhadap banyak risiko seperti kehilangan harta benda tak terduga, sakit, cedera, kecelakaan, bencana alam, atau sejenisnya. Ada banyak jenis asuransi dan semuanya memiliki beberapa karakteristik yang sama. Mereka memberi Anda ketenangan pikiran dan melindungi Anda dari kerugian finansial saat masalah melanda. Nah, dari keterangan itu kan berarti asuransi itu menghilangkan kita mengamankan kita dari risiko. Nah, jenis risiko juga ada dua. Yang pertama yang bisa diasuransikan adalah risiko murni. Risiko murni itu ada tiga, yaitu risiko pribadi, risiko properti, dan risiko tanggung jawab. Risiko pribadi itu risiko pada diri sendiri lah, kayak seperti kecelakaan, sakit, cedera, dan jenisnya. Risiko properti itu lebih ke arah aset, bisa rumah, jika terjadi kebakaran atau kendaraan ketika terjadi kecelakaan dan jenisnya. Dan risiko tanggung jawab itu seperti itu bukan kesalahan kita 100%, tapi kita harus menanggung untuk bertanggung jawab atas kejadian tak terduga atas orang lain, seperti seumpama kita kedatangan tamu di rumah dan tamu kita tidak sengaja terpeleset di tangga. Nah, aslinya itu bukan kesalahan kita, tapi kita bisa bertanggung jawab atas si tamu itu dengan asuransi itu. Atau mungkin ada anak kecil yang berenang di rumah kita tanpa pengawasan, tiba-tiba anak kecil itu tenggelam dan harus bawa ke rumah sakit. Itu bukan kesalahan kita, tapi kita juga bisa mengasuransikan itu ke si anak itu dengan risiko tanggung jawab pribadi. Dan yang kedua adalah risiko spekulatif. Itu adalah risiko yang tidak bisa diasuransikan. Apa tuh risiko spekulatif? Risiko spekulatif adalah risiko yang membawa peluang kerugian atau keuntungan, tapi itu bukan sesuatu yang sesuatu yang bukan suatu kecelakaan atau seperti itulah. Maksudnya gini, contoh aja. Memulai bisnis kecil yang mungkin atau tidak mungkin berhasil atau tidak berhasil. Jadinya seperti membuka usaha lah, itu kan ada kemungkinan berhasil tidak berhasil, berarti kan itu juga risiko. Nah, seperti itu ada contoh risiko spekulatif. Nah, risiko spekulatif itu tidak dapat diasuransikan. Next. Nah, berikutnya adalah metode manajemen risiko. Metode manajemen risiko itu ada pengindaran risiko, pengurangan risiko, asumsi risiko, pertimbangan risiko, dan pergerakan risiko. Pertama, pengindaran risiko. Pengindaran risiko itu contohnya itu seperti produsen mobil dapat menghindari risiko kegagalan produk dengan tidak memperkenalkan mobil baru. Artinya suatu perusahaan itu tidak akan memproduksi sesuatu yang baru untuk menghindari risiko gagal pasar. Nah, itu adalah contoh pengindaran risiko. Tapi itu adalah cara yang tidak tepat. Karena produsen kan bisa kehilangan bisnisnya juga kalau si produsen tidak ingin berusaha untuk mengambil risiko tersebut. Nah, maka dari penghindaran risiko bisa menggunakan cara lain, yaitu pengurangan risiko. Pengurangan risiko Anda tidak dapat kita kan tidak bisa menghindari risiko sepenuhnya, namun kita dapat mengurangi kemungkinan hal yang membahayakan untuk kita. Contoh, kita bisa mengurangi risiko cedera akibat kecelakaan mobil dengan memakai sabuk pengaman. Kita bisa mengurangi risiko terkena kanker paru-paru jika kita tidak merokok. Dan kita bisa mengurangi risiko kebakaran jika di rumah kita ada alat pemadam kebakaran atau sirene tentang asap atau api. Nah, dari itu tuh kita bisa mengurangi potensi kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh beberapa hal yang tidak terduga. Nah, terus yang berikutnya itu asumsi resiko.
Asumsi risiko itu berarti bertanggung jawab atas hasil negatif dari suatu resiko. Masuk akal untuk mengambil resiko jika kita tahu bahwa kemungkinan kerugiannya itu kecil. Masuk akal juga jika kita telah melakukan tindakan pencegahan yang kita bisa untuk menghindari sesuatu untuk mengurangi resiko. Ini kita bisa memperkirakan dulu sebelumnya seperti, oh aku ingin melakukan ini. Berarti kemungkinan ini akan bisa dinilai ini akan menimbulkan resiko seperti ini. Jika saya seperti ini, kemungkinan saya akan menerima resiko seperti ini. Seperti itulah. Nah, terus berikutnya tuh mempertimbangkan resiko. Setelah kita mengasumsikan, kan kita bisa mempertimbangkan tuh ketika pertanggungan asuransi untuk barang tertentu itu sangat mahal, barang tersebut mungkin tidak layak untuk diasuransikan. Jadi kita bisa mempertimbangkan lagi. Contoh tuh seperti kita bisa mengasuransikan sebuah mobil jika kecelakaan. Tapi jika yang kita asuransikan mobil tua, kita kan bisa mempertimbangkan lagi tuh, jika terjadi kecelakaan, mobil itu mungkin bisa rusak, tapi mobil itu juga toh nggak terlalu berharga, karena mobil itu sudah tua, mungkin sudah ya lebih baik atau lebih mending kita mengasuransikan mobil yang lebih muda atau mobil baru. Jadinya kita bisa mempertimbangkan lagi dari asumsi pertama. Nah, yang terakhir adalah pergeseran risiko. Metode paling umum untuk menangani resiko adalah dengan menggesernya. Itu berarti mentransfernya ke perusahaan asuransi sebagai ganti biaya yang kita bayarkan. Perusahaan asuransi setuju untuk membayarkan kerugian kita. Nah, setelah kita tadi berusaha menghindarinya, tapi kalau menghindarikan nggak bisa, harus mengurangi. Nah, setelah mengurangi, kita bisa mengasumsikan, memperkirakan apa itu resiko yang akan kita terima, terus kita bisa mempertimbangkannya. Setelah kita mempertimbangkannya, kita menggeserkan semua yang sudah kita nilai dari awal ke perusahaan asuransi. Kita mengasuransikan bisa nyawa kita, kesehatan kita, aset kita, dan beberapa hal yang lain. Next. Nah, untuk gambaran awalnya yang bagian terakhir adalah merencanakan program asuransi. Langkah pertama itu adalah tetapkan sasaran asuransi. Tujuan utama adalah meminimalkan resiko pribadi, properti, dan kewajiban. Yang resiko murni tadi ada 3 hal tadi. Dengan mencoba membuat rencana manajemen resiko. Nah, langkah kedua, kembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah cara untuk mengambil kendali hidup daripada membiarkan hidup terjadi apa adanya. Dan perlu untuk menentukan resiko yang dihadapi dan resiko yang mampu diambil. Selain itu perlu diketahui jenis asuransi yang tersedia. Biaya, berbagai jenis asuransi dan variasi biayanya juga di antara perusahaan akan menjadi faktor kunci dalam perencanaan. Nah, pada akhirnya kita harus mengajukan 4 pertanyaan untuk mengembangkan rencana manajemen tersebut. Nah, 4 pertanyaan itu adalah apa yang perlu kita asuransikan, berapa banyak yang harus kita asuransikan, jenis asuransi apa yang harus kita beli, dan yang terakhir dari siapa kita harus membeli asuransi. Nah, langkah ketiga adalah beraksi pada rencana kita. Jadi kita setelah kita udah 2 tahap di awal, kita harus action lah, kita lakukan lah. Setelah mengembangkan rencana, perlu menindaklanjutinya. Dengan menerapkannya selama proses ini, mungkin kita bisa menemukan bahwa memiliki perlindungan asuransi itu tidaklah cukup. Jika demikian, dapat membeli perlindungan tambahan atau mengubahnya dengan jenis perlindungan yang dimiliki, atau alternatif lain adalah menyesuaikan anggaran untuk menutupi biaya asuransi tambahan. Nah, terus yang langkah terakhir adalah periksa hasil kita. Luangkan waktu untuk meninjau rencana setiap 2 atau 3 tahun, atau kapanpun ketika keadaan berubah. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kan bisa aja status kita pertama kita mengasuransikan, kan kita statusnya sendiri nih. Setelah kita menikah pasti beda dong asuransi yang akan kita jalankan. Terus ketika kita sudah memiliki mobil baru dan mobil lama pasti beda. Sebelum punya mobil dan sesudah punya mobil pasti beda. Terus atau kita dulunya kontrak, terus sekarang udah punya rumah sendiri, pasti beda. Nah, seperti itulah maksudnya periksa hasilnya tuh bertahap. Jika ada perubahan harus diperiksa lagi. Nah, untuk hal yang lebih mengerucut atau lebih spesifiknya akan dipresentasikan oleh teman saya, Mas Alif. Ya, next.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asuransi properti dan rumah. Jadi yang pertama kali saya jelaskan yaitu potensi kerugian properti. Rumah dan barang-barang pribadi mungkin merupakan bagian utama dan aset bagi Anda. Baik Anda memiliki rumah ataupun menyewa, asuransi properti sangatlah penting untuk menjaga keamanan dari aset Anda sendiri. Dan potensi-potensi kerugian dari properti itu seperti kebakaran, terus kehilangan barang, dan bencana alam. Jadi untuk properti itu, pemilik rumah harus mengasuransikan seperti garasi mereka, gudang mereka, terus mungkin yang ada di taman mereka seperti tanaman, pohon-pohon, dan semak-semak. Selanjutnya ada biaya hidup tambahan. Biaya hidup tambahan jika kebakaran atau peristiwa lain merusak rumah Anda. Pertanggungjawaban biaya hidup tambahan membayar untuk tinggal di tempat lain. Misalkan, contohnya Anda mungkin perlu tinggal di hotel atau menyewa apartemen saat ini karena rumah Anda sedang diperbaiki. Biaya hidup tambahan ini akan dibayar oleh asuransi. Beberapa kebijakan membatasi pertanggungan biaya hidup tambahan dari 10 hingga 20%. Selanjutnya ada properti pribadi. Asuransi pemilik rumah mencakup barang-barang rumah tangga seperti furnitur, peralatan, dan pakaian, hingga sebagian dari nilai asuransi rumah. Porsinya bervariasi dari 55, 70, atau 75%. Beberapa perusahaan asuransi yang menyediakan asuransi rumah memiliki opsi untuk mengasuransikan komputer pribadi atau PC. Jadi di komputer itu tidak hanya fisiknya, tetapi dari data yang disimpan dan semacamnya yang ada di dalam komputer tersebut. Selanjutnya ada kewajiban pribadi. Kewajiban pribadi ini terkait setiap hari orang yang menghadapi risiko kerugian finansial karena cedera pada orang lain atau harta benda mereka. Contohnya yang seperti tadi dijelaskan oleh Mas Bayu, yaitu seorang tamu jatuh dari tangga, terus ada percikan api yang memicu kebakaran rumah, atau seperti anak-anak yang tidak sengaja merusak lampu antik saat bermain di rumah tetangga. Dalam situasi ini, Anda dapat diminta pertanggungjawaban untuk membayar kerusakan. Bagian tanggung jawab pribadi pada polis memiliki rumah melindungi Anda dan anggota keluarga Anda jika orang lain menuntut atas cedera yang disebabkan oleh kita ke properti mereka. Next. Nah, ini selanjutnya ada formulir polis asuransi rumah. Yang pertama itu ada HO1, yaitu bentuk dasar melindungi dari bahaya seperti kebakaran, petir, badai angin, hujan es, letusan gunung berapi, ledakan, asap, pencurian, perusakan, pecahan kaca, dan kerusuhan. Selanjutnya ada HO2, ini mencakup bahaya yang lebih luas, termasuk benda jatuh, kerusakan akibat es, salju, dan hujan es. Selanjutnya ada HO3, mencakup risiko dasar dan luas, ditambah risiko lainnya, kecuali yang khusus dikecualikan yang tertera dalam polis tersebut. Pengecualian umumnya biasanya banjir, gempa bumi, perang, dan kecelakaan nuklir. Properti pribadi dilindungi untuk risiko yang tercantum hanya pada polis tersebut.
Selanjutnya ada HO4, melindungi properti pribadi penyewa dan risiko yang tercantum dalam polis. Ini tidak termasuk cakupan pada bangunan dan struktur lainnya. Terakhir ada HO5. HO5 ini memperluas cakupan dari HO3. HO5 ini mencakup pengesahan untuk item seperti pertanggungan biaya penggantian pada konten, jaminan pertanggungan biaya penggantian pada bangunan, asuransi pemilik kondominium, melindungi properti pribadi, dan setiap penambahan atau perbaikan yang dilakukan pada unit tempat tinggal ini mungkin termasuk rak buku, perlengkapan listrik, wallpaper, karpet. Asosiasi kondominium membeli asuransi untuk gedung dan bangunan lainnya. Next. Ini faktor biaya asuransi rumah. Nah, tentunya dari biaya yang dikenakan untuk asuransi ini bergantung pada beberapa faktor ya besarannya. Yang pertama itu lokasi rumah. Lokasi rumah mempengaruhi tarif asuransi. Perusahaan asuransi menawarkan tarif yang lebih rendah pada orang-orang yang rumahnya dekat dengan pasokan air atau hidran kebakaran atau terletak di daerah yang memiliki pemadam kebakaran yang baik. Di sisi lain, angka lebih tinggi di daerah yang rawan kejahatan atau di daerah yang sering mengalami cuaca buruk. Selanjutnya jenis struktur. Jenis rumah dan konstruksinya mempengaruhi harga pertanggungan asuransi. Misalkan rumah bata, biasanya lebih murah untuk diasuransikan daripada struktur serupa yang terbuat dari kayu. Karena kayu lebih rentan terhadap percikan api yang menyebabkan kebakaran. Selanjutnya jumlah cakupan dan jenis kebijakan. Jumlah yang dapat dikurangkan dalam polis Anda juga mempengaruhi biaya asuransi. Jika Anda meningkatkan jumlah deductible Anda, premi Anda akan lebih rendah karena perusahaan akan membayar lebih sedikit untuk klaim. Jumlah pengurangan yang paling umum hanya jumlah pengurangan paling umum ditentukan dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya jumlah diskon asuransi rumah. Sebagian besar perusahaan menawarkan diskon jika Anda mengambil tindakan untuk mengurangi risiko pada rumah Anda. Premi Anda mungkin lebih rendah jika Anda memiliki detektor asap atau pemadam kebakaran di rumah. Selanjutnya jika rumah Anda memiliki kunci otomatis dan sistem alarm, itu juga akan mengurangi biaya asuransi. Yang terakhir, perbedaan perusahaan. Anda dapat menghemat sekitar 30% pada asuransi pemilik rumah dengan membandingkan tarif dari beberapa perusahaan. Beberapa agen asuransi bekerja hanya untuk satu perusahaan. Lainnya hanya agen independen yang mewakili beberapa perusahaan berbeda. Biasanya dengan kedua jenis agen tersebut, maka kita dapat informasi yang dibutuhkan untuk membandingkan tarif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adit. Baik, terakhir saya akan menjelaskan tentang perlindungan asuransi mobil. Yang pertama itu tentang cedera tubuh dan kendaraan bermotor. Sebagai besar uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kendaraan bermotor untuk klaim digunakan untuk biaya hukum. Kemudian biaya pengobatan dan biaya lain yang timbul ketika seseorang terluka. Jenis utama pelindungan cedera tubuh adalah tanggung jawab pembayaran medis, yaitu terbagi jadi 3. Yang utama itu tentang tanggung jawab cedera tubuh, itu adalah asuransi yang menanggung cedera fisik yang disebabkan oleh kecelakaan kendaraan yang menjadi tanggung jawab Anda. Jika pejalan kaki, orang di dalam kendaraan lain, atau penumpang di dalam kendaraan Anda terluka atau tewas, petanggung jawab cedera tubuh akan membayar biaya terkait kecelakaan tersebut. Yang kedua, ada cakupan pembayaran medis. Itu adalah asuransi yang
berlaku untuk biaya pengobatan siapapun yang terluka di dalam kendaraan Anda, termasuk Anda. Jenis pertanggungjawaban ini juga memberikan manfaat medis tambahan untuk Anda dan anggota keluarga Anda. Itu membayar biaya pengobatan jika Anda atau keluarga Anda terluka saat mengendarai kendaraan yang lain atau jika ada di antara Anda yang tertabrak kendaraan. Dan yang terakhir itu perlindungan pengendalian motor yang tidak berasuransi. Jadi sayangnya Anda tidak dapat berasumsi bahwa setiap orang yang berada di belakang kemudi memiliki asuransi. Lalu bagaimana jika Anda melindungi diri Anda dan penumpang Anda dari resiko kecelakaan dan seseorang tidak memiliki asuransi? Jawabannya adalah perlindungan kendaraan yang tidak diasuransikan. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban kerusakan kendaraan bermotor. Yang pertama itu kewajiban kerusakan properti adalah asuransi kendaraan bermotor yang berlaku bila merusak properti orang lain. Selain itu, melindungi saat mengemudikan kendaraan orang lain dengan izin pemiliknya. Kemudian, penolakan asuransi tabrakan mencakup kerusakan pada kendaraan saat terlibat dalam kecelakaan atau memungkinkan mengumpulkan uang tidak peduli siapa saja yang salah. Yang terakhir adalah kerusakan fisik komprehensif, yaitu perlindungan kerusakan fisik komprehensif yang melindungi jika kendaraan Anda rusak dalam situasi bukan kecelakaan. Ini untuk melindungi kendaraan Anda dari risiko seperti kebakaran, pencurian, benda jatuh, vandalisme, hujan es, banjir tornado, gempa bumi, dan longsor apapun salju. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung komen di bawah. Terima kasih.